Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya yang tengah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rosalia Mega Mayasari. Saya dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Prodi Guru Sekolah Dasar di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang STEAM dan media Wine Apkar. Nah, sebelum kita masuk ke media Wine Apkar itu sendiri apa, kita harus tahu nih, apa sih STEAM itu? Nah, STEAM itu merupakan kurikulum pendidikan yang berfokuskan pada mata pelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika dengan tujuan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan cara belajar yang berbeda dan siswa diberikan kesempatan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, itu merupakan pengertian dari STEAM dan tujuan dibuatnya STEAM itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke media Wine Apkar. Sebelum kita mencoba bagaimana cara membuat Wine Apkar, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat alat dan bahannya. Apa saja sih alat dan bahannya? Yang pertama, kita harus menyiapkan 4 tutup botol bekas, brush paint atau brush apa saja yang bisa digunakan untuk mengecat, pensil, gunting, kardus, penggaris, sumpit, lem, solatif atau lem tembak, dan kertas. Nah, itu merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Wine Apkar. Sekarang kita langsung masuk bagaimana cara pembuatan media Wine Apkar itu sendiri. Langkah pertama, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, buatlah skema seperti gambar di atas. Nah, di sini gambarnya sudah terdapat, panjang dan lebarnya berapa, garisnya berapa, titiknya berapa, nanti tinggal diikutin saja seperti ini. Lalu, cara yang kedua, gunting garis melengkung seperti gambar di atas. Nah, nanti setelah kita gunting garis melengkung itu akan terbentuk bodi mobil. Setelah itu kita cat dan kita keringkan. Langkah ketiga, bolongkan tutup botol seperti di atas. Ini bolongin tutup botolnya bisa menggunakan gunting ataupun cutter ya. Nah, lalu langkah keempat adalah setelah melubangi tutup botol, langkah selanjutnya kita tuh buatlah garis di kertas HVS dengan lebar 3 cm dan 6 cm. Lalu kita gunting dan nantinya akan kita gunakan untuk di ban depan dan di belakang. Langkah yang kelima, kan kita hanya menggunting lebarnya itu 3 dan 6 cm. Pastinya ada sisaan dari kertas HVS tersebut. Nah, sisaan dari kertas HVS tersebut kita gulung, kita ukurkan seperti pada di langkah kelima. Lalu kemudian kita gunting. Selanjutnya di langkah keenam, setelah kertas yang sudah dipotong pada langkah keempat, lalu kita gulung dan kita kaitkan seperti gambar pada di langkah keenam. Selanjutnya di langkah ketujuh, siapkan sumpit, lalu ukur sepanjang 12 cm dan kemudian kita potong sesuai ukurannya seperti pada gambar di atas. Nah, di langkah ke-8, selanjutnya kita satukan langkah kelima dan langkah ketujuh hingga menjadi pada gambar di langkah ke-8. Nah, di langkah 9 ini seharusnya sudah jadi ya. Kemudian kita pasangkan tutup botol yang telah kita lubangi pada sumpit. Nah, kita pasangkan itu bisa menggunakan lem apapun yang dapat merekat si tutup botol ini dan sumpit. Nah, lalu jadilah seperti pada gambar di atas dan kita coba. Di langkah 10, berilah karet pada ban atau tutup botol dan lihat perbedaannya. Nah, di sini di langkah ke-9 dan di langkah 10 itu sebenarnya itu sudah jadi. Cuma bedanya di langkah 9 kita mencoba tanpa menggunakan karet dan di langkah 10 kita mencoba dengan menggunakan karet. Nah, lalu kita lihat apa perbedaannya di langkah ke-9 dan 10 tanpa menggunakan karet dan menggunakan karet. Berikut adalah perbedaan atau hasil pengerjaan dengan menggunakan karet atau tanpa menggunakan karet.
Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian materi. Kita kaitkan media pembelajaran kita ini, Wine Up Car ini kepada materi. Di sini Wine Up Car ini jika kita kaitkan kepada materi itu bisa masuk ke dalam materi IPA dan matematika. Pada bagian materi IPA atau ilmu pengetahuan alam, media Wine Up Car ini bisa masuk ke dalam kelas 4 dengan kompetensi dasarnya itu di 3.5 yang dimana mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, yaitu ada angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator, siswa dapat menjelaskan pengertian dari sumber energi itu apa. Lalu, siswa juga dapat mengklasifikasikan jenis-jenis energi itu apa aja. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian dari energi potensial. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengertian dari energi kinetik itu sendiri. Nah, berikut merupakan materi yang terdapat pada KD 3.5. Dengan indikator yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu sumber energi. Nah, di sini dibilang sumber energi itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun yang besar. Nah, ini berarti sudah masuk ke indikator pertama. Lalu di indikator kedua itu menjelaskan tentang siswa dapat mengklasifikasikan jenis sumber energi. Nah, di sini sumber energi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya dari energi yang dapat diperbaharui itu adalah angin, air, matahari. Nah, sedangkan yang tidak dapat diperbaharui itu terdapat fosil, minyak bumi, batu bara, listrik, nuklir, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya energi air dan energi angin ini tuh dapat menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik itu merupakan energi yang dihasilkan dari peristiwa mekanis dan merupakan gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Pada benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu, saat benda jatuh, energi potensial itu akan menjadi semakin kecil dan energi kinetik itu semakin besar dan akhirnya benda berhenti. Pegas yang diregangkan merupakan contoh energi mekanik yang tersimpan sebagai energi potensial. Nah, tadi adalah pengertian dan klasifikasi tentang jenis sumber energi. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas energi mekanik itu merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, kita harus tahu nih energi potensial dan kinetik itu tuh apa. Energi potensial itu merupakan energi yang tersimpan pada suatu benda, sedangkan energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Nah, hal ini tuh terjadi pada mobil yang sudah kita buat atau media yang sudah kita buat, si Wine Up Car ini, di mana mobil yang sudah kita buat ini ternyata menyimpan energi potensial yang membuat mobil bergerak maju. Nah, sekarang di manakah energi potensial dan kinetik tersebut pada mobil yang sudah kita buat? Yang pertama, saat kita menarik mobil ke belakang, roda berputar dan gulungan kertas akan tergulung dengan erat. Nah, inilah yang dinamakan energi potensial, yang dimana gulungan kertas tersebut merupakan energi dari mobil. Lalu, ketika kita melepaskan mobil, gulungan kertas terbuka, energi potensial itu menjadi energi kinetik sehingga mobil dapat bergerak maju. Nah, seperti ini contohnya. Ketika mobil kita gulung, roda akan bergerak dan kertas ini akan tergulung erat. Gulungan kertas inilah yang disebut sebagai energi potensial. Namun, ketika gulungan kertas ini kita lepas, mobil ini pastinya akan bergerak dan berpindah, sehingga energi potensial ini menghasilkan energi kinetik, yang dimana mobil ini dapat bergerak atau berpindah dari suatu titik ke titik lainnya. Nah,
Tadi itu merupakan materi IPA yang dapat dikaitkan dengan media kita, yaitu White Afkar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi matematika. Di materi matematika ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan media White Afkar ini bisa terdapat di kelas 2 dan di kelas 4. Nah, sekarang kita akan membahas di kelas 2 terlebih dahulu dengan kompetensi dasar 4.6 yang dimana kompetensi dasar 4.6 itu melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari pengukuran panjang itu tuh apa. Jadi siswa tuh harus mengerti pengukuran panjang itu apa, lalu menjelaskan. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan alat pengukuran panjang dalam satuan baku. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan pengukuran panjang dalam satuan baku. Nah, berikut adalah materi dalam pengukuran panjang. Pengukuran panjang itu apa sih? Pengukuran panjang itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda menggunakan alat bantu ukur. Nah, satuan tidak baku antara lain telapak kaki, jengkal, hasta, langkah, lidi, dan sebagainya. Penggaris adalah alat ukur panjang dengan skala sentimeter. Penggaris biasanya tuh sering digunakan siswa untuk membuat garis atau mengukur panjang suatu benda dengan satuan sentimeter. Sedangkan meteran adalah alat ukur panjang yang sering digunakan oleh seorang penjahit, tukang kayu, tukang bangunan, atau keperluan rumah tangga dengan satuan meter. Nah, itu tadi adalah materi di kelas 2 tentang pengukuran panjang. Sekarang kita masuk ke materi di kelas 5. Dengan kompetensi dasar 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda dalam kurung kecepatan dan debit. Dengan indikator, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan dan siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan rata-rata. Nah, berikut adalah materi dari kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan jarak dengan waktu di atas dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju ke tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Pada Project White Afkar ini juga dapat menghitung kecepatan rata-ratanya, di mana kita dapat membagi jarak yang ditempuh dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan menggunakan rumus kecepatan rata-rata. Nah, tadi adalah hubungan si Project White Afkar ini dengan materi kecepatan rata-rata atau dengan kecepatan. Bagaimana dengan materi pengukuran panjang? Nah, di sini ketika mobil White Afkar ini bergerak, anak-anak atau siswa dapat mengukur menggunakan meteran atau menggunakan penggaris. Nah, hal itu sesuai dengan indikator di kelas 2 yang dimana siswa dapat mempraktikkan untuk mengukur satuan panjang itu seperti apa. Nah, lalu selanjutnya Project White Afkar ini tentunya dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Contohnya, di kehidupan teknologi, kebanyakan mobil menggunakan energi potensial kimia yang tersimpan pada bensin untuk bergerak. Tetapi, ada juga mobil listrik yang mempunyai baterai yang kuat untuk menyimpan energi potensi listrik. Teknologi tersebut bisa diisi ulang seperti smartphone dan laptop. Nah, berarti dalam kehidupan sehari-hari ini, energi potensial atau energi kinetik ini itu bisa berguna bagi teknologi yang dimana contohnya itu bisa terdapat di laptop, HP, di mobil yang menggunakan bahan bakar bensin ataupun di mobil yang menggunakan bahan bakar listrik. Nah, lalu dalam kehidupan sehari-hari pada bidang matematika, yang dimana ketika mobil bergerak lalu menghadapi suatu gaya disebut hambatan udara. Hal inilah yang dapat memperlambat pergerakan mobil. Hambatan udara itu sangat mempengaruhi kecepatan, yang dimana jika kita menambah kecepatan mobil, maka hambatan udara akan bertambah 4 kali lipat. Nah,
tadi adalah manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mempresentasikan terkait STEAM dan media UNAMKAR ini. Cukup sekian presentasi dari saya terkait STEAM dan media UNAMKAR ini. Terima kasih. Bye-bye.